Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian Matematika kelas 4 SD, bab 5 Kurikulum Merdeka, yaitu tentang bangun datar. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang nomor 1 ini adalah papan tulis ya teman-teman. Yang kedua adalah penggaris. Yang ketiga itu adalah baut. Yang keempat itu adalah layang-layang. Benda-benda tersebut berbentuk bangun datar. Benda yang berbentuk segi empat yaitu nomor titik-titik. Kita lihat nomor 1, persegi panjang. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Maka ini disebut sebagai segi empat. Kemudian yang kedua ada penggaris. Sisinya 1, 2, 3. Maka ini adalah penggaris segitiga. Sisinya ada 3 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada baut, itu memiliki sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia disebut sebagai segi 6. Dan yang keempat ini adalah berbentuk layang-layang ya. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Nah sisinya itu ada 4, maka ini disebut sebagai segi 4. Jadi benda yang berbentuk segi 4 itu adalah nomor 1 dan 4. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3, 4. Bangun datar segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah teman-teman, kalau segi banyak itu lebih dari 4 ya. Nah peraturan yang mana? Apakah ini segi 4 ya, bukan segi banyak. Kemudian ini yang nomor 2, segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Yang ini adalah seginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini tapi sisi 1 dan 2-nya itu tidak sama ya. Kemudian yang 4 lingkaran itu adalah sisinya hanya 1, maka bukan segi banyak. Nah jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 2 ya teman-teman. Kelima sisinya sama. Oke, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada es krim ya. Es krim semangka. Alfi membeli es krim seperti gambar di atas. Es krim tersebut berbentuk titik-titik. A bukan segi banyak, B segi banyak beraturan, C. Segi sejajar dan beraturan. D. Segi banyak tidak beraturan. Nah kalau ini kan hanya 3 sisi ya, maka bukan segi banyak. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Aku adalah bangun datar memiliki 3 sudut. Aku memiliki 3 sisi sama panjang. Aku adalah titik-titik. Nah kalau memiliki 3 sudut sudah jelas itu adalah segitiga. Nah, segitiga itu macam-macam ya. Ada segitiga sama sisi, ada yang B segitiga siku-siku, ada C segitiga sama kaki, ada D segitiga sembarang. Nah, yang memiliki 3 sisi sama panjang itu dinamakan sebagai segitiga sama sisi ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini juga ada segitiga A, B, C. Pernyataan yang sesuai dengan bangun datar tersebut adalah titik-titik. Kita amati teman-teman. Segitiga A, B, C ini di sini ada tanda sama dengan. Artinya ini merupakan segitiga sama kaki ya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri segitiga sama kaki? Apa yang A, segitiga tersebut memiliki 3 sisi sama panjang. Di sini hanya 2 yang sama panjang ya, segitiga sama kaki. B, segitiga tersebut memiliki 3 sudut sama besar. Karena sisinya tidak sama panjang semuanya, maka sudutnya juga tidak sama besar semuanya. Karena di sini A itu sama dengan B besarnya, tapi C-nya berbeda. Kemudian yang C, segitiga tersebut memiliki 2 sisi sama panjang. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman, karena di sini sudah ditandai. Ini artinya segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi sama panjang, yaitu sisi AC dan sisi BC. Jadi jawabannya sudah ketemu yang C.
Kita lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan segitiga sembarang adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita ingat segitiga sembarang itu mempunyai 3 sisi yang panjangnya semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gambar yang manakah yang seperti itu? Apakah A? Kalau tanda seperti ini adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya mempunyai sama panjang dan sudutnya semuanya ketiganya sama besar. Kemudian yang B, segitiga KLM ini di sini sama panjang, tapi LM-nya berbeda. Ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian yang C, nah di sini ada sudut siku-siku seperti ini, maka ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Nah, yang sembarang adalah yang semuanya berbeda ya, P, Q, R ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada A dan B. A ini adalah belah ketupat, B adalah layang-layang. Perbedaan antara bangun datar A dan B adalah jumlah titik-titik. A, sisi sejajar. Kita lihat yang A itu mempunyai 1, terus ini juga sejajar dengan ini. Jadi 2 sisi sejajar. Sedangkan yang B tidak punya sisi sejajar. Karena ini sudutnya berbeda, ini berbeda. Ini adalah 0. Kemudian B titik sudut. Titik sudutnya sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian sudutnya sama. Yang D sisi, ini punya 4, ini punya 4. Hanya yang membedakan adalah kalau dibelah ketupat, ininya sejajar. Sisinya 2 pasang sisi sejajar. Sedangkan di layang-layang, sisinya itu tidak ada yang sejajar. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 8. Aku adalah bangun datar yang memiliki 2 diagonal tidak sama panjang dan saling berpotongan. Aku adalah titik-titik. Bangun apakah yang mempunyai diagonal tidak sama panjang? Apakah A, trapesium? Trapesium sama kaki mempunyai diagonal sama panjang dan perpotongan ya. B, jajar genjang. C, belah ketupat jelas sama panjang. D, persegi panjang. Nah, teman-teman, yang mempunyai diagonal tidak sama panjang itu adalah jajar genjang ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. 1, mempunyai 4 sudut. 2, mempunyai 2 pasang sisi sejajar. 3, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Kelompok bangun datar berikut yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. A, persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang. B, persegi, belah ketupat, dan persegi panjang. C, persegi, segitiga, dan jajar genjang. D, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Nah, teman-teman, yang memiliki 4 sudut, 2 pasang sisi sejajar, dan 2 diagonal yang sama panjang adalah persegi, belah ketupat, dan persegi panjang. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ada bangun datar A dan B. Pernyataan yang sesuai dengan bangun A dan B adalah titik-titik. A, kedua bangun tidak memiliki diagonal. Masing-masing A dan B memiliki diagonal ya, teman-teman. Ya, bahkan ini ada 2. Kemudian yang B juga 2. Kemudian B, bangun A merupakan persegi panjang. A itu adalah jajar genjang. C, bangun B memiliki 2 pasang sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang B itu hanya ada 1 pasang ya. Karena ini kakinya tidak sejajar. D, bangun A memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, pernyataan yang sesuai adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Nama bangun tersebut adalah, ya sudah jelas ya, jajar genjang. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada nama bangun dengan ciri-ciri bangun.
Teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, maka kita baca dulu soalnya ya, baru kita membaca tabel, supaya kita itu tahu disuruh apa sih sebenarnya. Pasangan bangun datar dan ciri-cirinya yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi teman-teman, kita diminta untuk mencari nama bangun dan ciri-cirinya yang benar. Kita mulai dari nomor 1, ada layang-layang. Ciri-cirinya memiliki 2 pasang sisi sejajar. Layang-layang itu sisi-sisinya tidak sejajar ya teman-teman. Jadi yang pernyataan nomor 1 itu kita silang. Sebagai tanda itu salah ya. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi memiliki 3 titik sudut. Ini benar ya, karena segitiga sama sisi, segitiga apapun yang namanya segitiga itu mempunyai 3 sudut. Yang ketiga, trapesium sama kaki memiliki 1 pasang sisi sama panjang. Nah, trapesium sama kaki itu kedua kakinya sama panjang. Artinya kalau 2 kaki berarti 1 pasang sisi sama panjang. Ini juga tepat. Kemudian yang keempat, persegi panjang memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Persegi panjang itu memiliki 2 diagonal yang sama panjang ya teman-teman. Jadi ini tidak tepat. Nah teman-teman, sekarang sudah kita ketahui yang dicentang hijau ini berarti pernyataan yang benar, yaitu nomor 2 dan 3. Jadi jawabannya sudah ketemu, yaitu yang B. Kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada trapesium sembarang. Kenapa dikatakan sembarang? Karena panjang kakinya itu tidak sama ya, makanya sembarang. Yaitu trapesium A, B, C, D. Bangun datar tersebut memiliki titik sudut. Nah, teman-teman, kita lihat ya, di sini ada berapa titik sudut, ada berapa pertemuan 2 garis seperti itu ya. Karena sudut itu adalah pertemuan dari 2 garis yang saling berpotongan. Nah, kemudian kita cari di sini ada A1, perhatikan, titik sudut A. Kemudian di sini ada titik sudut B, titik sudut C dan D. Jadi banyak titik sudutnya, ada 4 ya teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tangram ya teman-teman, yang tersusun dari berbagai bangun datar. Banyaknya segitiga dalam tangram tersebut ada titik-titik buah. Nah, kita ternyata disuruh menghitung jumlah segitiganya ada berapa. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi banyaknya segitiga ada 5. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 15. Danu diminta Bu Guru menggambar bangun datar yang memiliki ciri-ciri sama seperti persegi panjang. Maka Danu menggambar titik-titik. Nah, ciri-ciri persegi panjang yang pertama mempunyai 4 titik sudut. Belah ketupat juga sama ya, kecuali segitiga tidak mempunyai 4 titik sudut. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Ini tidak punya, kebelah ketupat tidak punya ya, jajar genjang punya, persegi punya. Berarti tinggal antara jajar genjang dan persegi. Kemudian persegi panjang itu sudutnya semuanya 90 derajat. Nah, kalau jajar genjang itu ada yang lancip, kurang dari 90, ada yang tumpul, artinya lebih dari 90, berarti tidak memenuhi ciri-ciri yang sama seperti persegi panjang. Kalau persegi ini, teman-teman, keempat sudutnya adalah 90 derajat, sama dengan persegi panjang. Jadi, bangun datar yang harus digambar Danu yaitu yang mempunyai ciri sama dengan persegi panjang adalah bangun datar persegi ya teman-teman. Jawabannya yang D. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.